Tiga. Selamat malam semua. Kami dari kelompok 5, saya Pila, Saya Rantini. Saya Agustina. akan mempresentasikan tentang statistik. Tolong. Oke, pertama pekerjaan dan tanggung jawab sehari-hari. Pertama itu ada menganalisis data. Berarti kita itu menyimpulkan data, membersihkan dan menganalisis data untuk digunakan kepada perusahaan lain. Kemudian memodelkan statistik. Membangun model statistika untuk prediksi analisis resiko atau optimasi berdasarkan data yang tersedia. Kemudian ada menginterpretasikan hasil. Itu berarti kita menampilkan hasil yang sudah kita buat. Kemudian mengkonsultasi statistika, memberikan saran ahli tentang desain eksperimen, metode penelitian, dan interpretasi statistik. Tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab berikutnya itu menggunakan alat analisis. Itu ada SPSS, ada Minitab, ada dan banyak lagi. Kemudian kolaborasi untuk merencanakan solusi statistik yang inovatif dan efektif sesuai dengan kebutuhan proyek. Kemudian mengembangkan metode. Itu ada berkontribusi pada pengembangan dan penerapan metode baru dalam statistik, data, dan statis. Oke, selanjutnya latar belakang pendidikan dan keterampilan yang diperlukan. Jadi yang diperlukan untuk data science itu latar belakang pendidikannya pertama gelar sarjana atau magister, biasanya dalam statistik, matematika, sains data, ekonomi, atau bidang terkait lainnya. Kemudian ada pemahaman yang kuat tentang statistik. Ada pemodelan statistik, analisis regresi, analisis multivariat, dan teori probabilitas. Kemudian keterampilan penggunaan perangkat lunak statistik. Kemampuan untuk menggunakan perangkat-perangkat yang seperti tadi dijelaskan ada R, Python, SPSS, MATLAB. Kemudian ada kemampuan komunikasi yang baik. Kemampuan untuk mengartikan temuan statistik secara jelas kepada audiens yang tidak terampil secara teknis. Nah, kemudian apa sih prospek karir dan tantangannya? Jadi prospek karir dalam data analis itu yang pertama adalah analisis data scientist, berupa fokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk menemukan pola yang tren dan dapat digunakan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, konsultan statistik, memberikan layanan konsultasi statistik kepada perusahaan atau organisasi untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, analisis bisnis, menggunakan statistik untuk memahami pasar, pelanggan, dan operasi bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan keputusan bisnis. Kemudian ada peneliti, bekerja di akademisi atau industri untuk mengembangkan metode statistik baru atau mengaplikasikan statistik dalam penelitian ilmiah. Kemudian tantangannya yaitu ada kesulitan dalam pengelolaan data, yaitu mengelola data besar atau big data dan data yang kompleks. Yang kedua, interpretasi yang akurat, yaitu mengartikan hasil statistik yang benar dan memastikan bahwa temuan statistik itu relevan. Ketiga, ada perubahan teknologi, yaitu perlu beradaptasi dengan cepat dengan kemajuan teknologi dalam perangkat lunak dan algoritma analisis data. Nah, ini tuh contoh hasil analisis statistik dashboard. Jadi ketika kita diberikan data, kemudian kita olah, outputnya adalah berupa, salah satunya adalah dashboard ini. Jadi kita masukkan data, informasi-informasi yang kita olah dari data tersebut. Nah, kemudian ada infografis. Jadi sama outputnya juga bisa berupa infografis berisi informasi-informasi dari data yang kita olah. Kemudian next ini kami menampilkan contoh data yang akan dianalisis. Oke, jadi di sini itu di regresi untuk mencari pengaruh inflasi terhadap pengangguran dan suku bunga. Nah, di sini pakai Minitab, terus ke bagian stat, regression, fit regression,
terus kita pilih ininya faktor respon sama prediktornya. Terus kita iniin, oke, dan muncul output-outputnya. Oke. Oke, di sini muncul output-output sama grafik normalitas, multikolonialitas, dan ini tuh semua bisa kita interpretasikan hasilnya. Dan oke, ini dia hasil interpretasi hasilnya. Jadi dari dulu, nah di mana uji F pada regresi berfungsi sebagai uji simultan, yaitu untuk menentukan apakah secara serentak pengaruh yang bermakna terhadap variabel dependent. Nah, ini yang tadi, ini yang tadi. Jadi di sini ada, kita lihatnya dari p-value-nya. Nah, berdasarkan tabel 2, nilai p-value regresinya itu sebesar 0,0 nih. Nah, yang lebih kecil daripada 0,05, yang artinya tingkat pengangguran dan suku bunga mempunyai pengaruh signifikan terhadap inflasi. Nah, kemudian ada uji T, itu yang dilihat dari yang biru ini. Nah, jadi tingkat pengangguran itu kan nih 0,78, 0,678, itu lebih dari 0,05 ya. Maka dapat disimpulkan secara simultan tingkat pengangguran tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap inflasi. Nah, sedangkan nilai p-value dari suku bunga sebesar 0,0 yang kurang dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan suku bunga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap inflasi. Kemudian ini ada koefisien determinansi yang bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah model dalam menerangkan variabel-variabel dependent. Nah, ini ada koefisien determinansinya, yang kita lihat itu yang R-square adjusted. Menentukan bahwa tingkat pengangguran dan suku bunga memberikan pengaruh terhadap inflasi sebesar 97,61%, dan sisanya yaitu 2,39% dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, dari semua itu dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran dan suku bunga berpengaruh terhadap inflasi di setiap negara pada tahun 2023. Koefisien regresi untuk variabel tingkat pengangguran adalah sebesar min 0,08 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit dalam tingkat pengangguran akan mempengaruhi inflasi sebesar 0,08 unit. Koefisien regresi untuk variabel suku bunga adalah 713 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit dalam suku bunga akan meningkatkan inflasi sebesar 1,4713 unit. Selain itu, terdapat konstanta yaitu min 0,04 yang menunjukkan nilai inflasi ketika tingkat pengangguran dan suku bunga adalah 0. Oke, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, diharapkan dapat memberi manfaat. Terima kasih.
Maksudnya kayak mana? Itu bukannya jenjang karirnya. Boleh diulangin nggak ya maksudnya kayak mana? Kami masih nggak paham. Ini kan tentang apa? Karir apa? Statistik. Data analis ya? Statistik. Statistik mana? Nah, Data analis kan? Itu sebagai data analis kan? salah satunya analisis data. Nah, habis itu? Ini kan ada prospek karirnya, ada yang dari bawah dulu, nanti ke atas ada data engineer, ada junior, ada data research, itu benar kan? Data research. Nah, prospek karirnya, jenjang karirnya terus apa itu bagian itu? Dari bawah ke atas. Kan ada data ya, data ini manajerial. Singkat aja. Jadi yang tinggi itu yang data analis jadi nggak ada tingginya sih kayak setiap data analis ini aja gitu kayak fokus ke ini gitu mereka nggak ada tingkatannya gitu Nggak ada salah. beda kalau kita seperti Dua aja lah. Oke, jadi untuk profesi data analis itu beberapa jenjang karir yang dapat kami jelaskan itu ada senior data analis yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari seorang data analis junior. Mereka biasanya memiliki pengalaman yang lebih luas bekerja secara mandiri dalam mengelola proyek-proyek analisis. Nah, yang kedua itu ada data analis junior, yang tadi di bawahnya si senior. Seorang data analis bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk memberikan wawasan yang berharga kepada perusahaan. Jadi yang tadi kami jelaskan itu, anggapannya kami itu jadi data analis. Tugas seorang data analis junior ini adalah pembuatan laporan, visualisasi data, dan memberikan rekomendasi berdasarkan analisis data. Nah, kemudian ada data scientist yang posisinya lebih tinggi nih daripada data analis tadi. Nah, itu memiliki kemampuan untuk menggunakan algoritma dan teknik machine learning untuk mengekstrak wawasan yang lebih dalam dari data. Ada data engineer, seorang data engineer itu bertanggung jawab untuk merancang dan membangun infrastruktur data yang diperlukan untuk mengelola dan menganalisis data secara efisien. Nah, biasanya data engineer itu pakai perangkat lunak dan pemrograman. Nah, terus ada juga itu puncak karirnya dari data analis nih. Tanggung jawab untuk mengelola strategi data perusahaan secara keseluruhan yang bertujuan untuk mendukung bisnis perusahaan. Udah sekian yang dapat saya sampaikan. Ada lagi? Kalau masih junior dan awal-awal sih mungkin masih basic ya, 4 sampai 8 juta lah. Basic kan berapa sih? Iya, basic sih. Iya. 3 sampai 6. Ya udah 3 sampai 6. Di mana lah? Ini ngomong chipnya update di sebagai kami. Kalau saya sebenarnya kami analisis sama kami sini apa tuh? HR. Iya sih 4 sampai 8 juta. Iya, 4 sampai. Ya, tapi benar sih tadi dibilang Rantini 4 sampai 8 juta. Iya. Ada banyak. Tergantung. 4 sampai 8. Itu Tertarik nggak Jos? Maksimal kira-kira berapa tuh yang biasanya sampai? tapi tingkatan gitu. Tingkatan Di sini tertarik kan memulai sebelum berintis sekarang jadi data analis. Ada yang sampai 50 jadi konsultan. Ada yang sampai 50 juta sih kalau ada jadi konsultan itu udah di atas gitu. Kalau nggak manajer. Iya, per bulan. Iya, per project hitungannya kan. Tergantung susah. Iya sih. Kayak
Kami ke statistik sebenarnya. Ya. Sebetulnya perjalanan datanya itu dimulai dari mana gitu? Bisa dapat data apa yang dibuat data dari mana? Kita kan nggak tahu ya. Ternyata mungkin yang sehari-hari kami lakukan ini termasuk bagian dalam proses mengolah data atau mencari data atau mengumpulkan data. Sumbernya kali. Aja dari tidak Jadi untuk data itu bisa dari banyak hal. Salah satunya misal dari kuesioner. Misal kita buat kuesioner tentang setuju tidak setuju suatu hal. Nah, itu bisa jadikan data. Kita mungkin cari rata-rata atau nyari pengaruhnya. Atau enggak kita cari kayak misalnya dalam project gampang dalam sekolahan ya. Itu misalnya project science gitu. Nah, project science itu kan biasa basicnya kita ada disuruh buat nanam kecambah. Nah, nanam kecambah kita juga bisa lihat dalam sehari dia tingginya berapa. Nah, itu bisa pakai data juga. Itu sebagai data juga. Jadi nanti kita bisa olah. Mungkin kecambahnya itu kita pakai alatnya itu pakai kapas atau pakai tisu. Itu bisa juga jadi datanya. Perbedaan pakai kapas atau pakai tisu. Itu kehidupan sehari-hari gampangnya. Kalau yang tadi itu biasa gampangnya kami cari dari BPS. Dari Badan Pusat Statistik. Itu boleh. Gak ada internet. Tapi itu nggak dari ini Pak. Buka ini. Mana ya? Apa sih nama kelompok kita? Karir. Sabar ya. Ini nih, dari sini Kak. Nih, trading economics. Oh, udah ada di situ ya. Cara Iya. cari datanya. Buka aja di sininya. Berarti udah ada di link itu ya. Iya. Hotspot aja sih, hotspot aja. Yang Vivo. Nah, itu ya.
Oke, jadi kalau data yang tadi yang suku bunga, inflasi dan tingkat pengangguran itu kami carinya dari trading economics yang di sini. Terus itu tinggal ke sini nih. Sini. Nah di sini kan ada nih market-marketnya tuh, ada kayak kripto, terus ada stok, ada juga mata uang. Nah di sini juga kita bisa buka. Oh iya. Jadi di sini ada indikator yang kita bisa cari nih data-datanya dari sini. Ada suku bunga, ada inflasi, ada tingkat pengangguran, pertumbuhan GDP, ada apa nih? Apa ya ini data? Ada ini nih utang pemerintah juga. Nah, pokoknya ada banyak di sini. Nah, coba kita buka misalnya utang pemerintah ini ya. Nah, nih. Ini udah langsung ada kayak data hutang-hutang pemerintah dari setiap negara itu beberapa persen gitu. Contohnya kayak nih Afghanistan. Itu kalau yang previous ini berarti di bulan Juni. Di bulan Juni 2000. Enggak deh yang ini nih. Tunggu. Iya deh kayaknya. Iya. Ini di bulan Juni 2024. Nah ini bulan sebelumnya. Jadi bulan sebelumnya itu dia 7,4%. Terus hutang pemerintahnya itu turun sebanyak turun jadi 6,13%. Kayak gitu sih. Nah jadi dari sini nih kita bisa kayak apa ya? Kayak ngumpulin pengaruh, mau dilihat pengaruh misalnya pengaruh suku bunga terhadap hutang pemerintah atau pengaruh suku bunga terhadap tingkat kredit dari setiap negara gitu. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Terus kenapa kami harus tertarik menjadi statistician gitu? Karena kita ini kan orangnya kepo ya, kayak apa ya? Gimana ya cara jelasinnya? Pengen tahu nggak sih kayak ini apa ya, pengaruh ini ke ini tuh apa gitu. Itu sih untungnya jadi statistikawan. Iya. Gali informasi sendiri. Bener aja gitu ya. Jadi untungnya untuk jadi statistikawan atau data analis data tuh sendiri gitu, atau kayak seandainya sesimpel kita cuman kayak penasaran gitu, kayak suku bunga tuh ada nggak ya pengaruhnya sama inflasi gitu. Nah kita bisa kayak cari datanya terus langsung di ini aja karena kita udah dapet gitu ilmunya. Dan kalau misalnya kita olah data, jadinya kita bisa membantu. Misal kita bidang pemerintah, kita bisa membantu pemerintah bagaimana menanggulangi agar bunganya makin turun atau tidak naik gitu. Jadi secara tidak langsung kita membantu dalam pemerintahan. Tujuan pribadinya juga salah satu kayak gaji yang gede gitu kan. Apalagi kalau kita gaji. Karena tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup dulu. Selamat malam, terima kasih.